Di usia yang sama, rata-rata tinggi punya saya 120 sampai 130 cm. Sementara punya tetangga rata-rata tinggi 60 sampai 65 cm. Welcome to Kuina Anggoro Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, ketemu lagi dengan saya Kuina Anggoro. Selama 7 bulan, saya melakukan uji coba terhadap pupuk ini pada tanaman pinang dengan kondisi tanah liat keras. Ingat ya teman-teman, tanah liat keras. Dan perbedaannya cukup signifikan. Nanti kita videokan perbandingannya agar teman-teman bisa melihat lebih jelas dan lengkap. Saya gunakan pupuk hormon pertumbuhan 4 cc per 2 liter air. Untuk menggemburkan tanah dan melarutkan sisa-sisa pupuk kimia, kita gunakan 20 cc per 2 liter air. Sementara untuk membantu perkembangan mikroorganisme tanah, gunakan pupuk 4 gram per 2 liter air. Semuanya kita mix jadi satu. Jika menginginkan lebih banyak juga makin bagus, karena ini full organik, jadi tidak berbahaya bagi tanaman, ternak, ataupun manusia. Aman pokoknya. Cara pemupukan yang saya lakukan dengan sistem kocor. Per batang dikasih 100 cc itu sudah cukup, dan saya lakukan ini per 4 minggu. Kenapa pilih organik? Menurut saya, pupuk organik lebih aman dan menyehatkan bagi manusia karena terdiri dari susunan bahan-bahan organik. Sementara pupuk kimia memiliki kandungan sintetis anorganik yang diduga kurang baik bagi kesehatan jika diaplikasikan pada tanaman pangan secara berlebihan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Coba kita perhatikan dengan baik dengan saksama. Fokus, fokus. Yang sebelah kiri itu punya tetangga, entah udah pernah dipupuk atau belum.
sementara yang sebelah kanan itu punya saya. Cukup jauh sekali bukan perbandingan pertumbuhannya. Tapi yang jelas proses penanaman kami di bulan yang sama. Tanaman saya rata-rata tingginya berkisar antara 120 sampai 130 cm. Sementara punya tetangga berkisar antara 60 sampai 70 cm. Itu artinya pupuk yang saya pakai atau yang saya gunakan memicu pertumbuhan 2 kali lebih cepat daripada pupuk biasa. Masih belum percaya juga, bro? Yo, kita lihat lagi barisan calon pohon emas merah. Pemupukan itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak, namun harus rutin dan yang terpenting tepat guna. Menurut saya, tanah liat keras itu kemungkinan pH tanah biasa di atas 7, kadar C dan N rendah, sementara kadar P dan K tinggi. Jadi sangat baik jika menggunakan pupuk organik, semisal kotoran hewan. Pupuk organik itu diperoleh dari pelapukan dan penguraian bahan organik yang ada di alam. Contohnya seperti pupuk kandang, kompos, atau hijau. Sementara menjadi kategori laju pelepasannya agak lambat dan bisa untuk semua tanaman tanpa terkecuali, mulai dari bunga hingga sawit ataupun tanaman kayu seperti garu atau akasia. Sedangkan pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat di pabrik-pabrik pupuk dengan cara menambang bahan-bahan mineral dan dikemas. Untuk mengaplikasikan pupuk kimia pada tanaman harus sesuai dosisnya. Jika berlebihan akan membuat tanaman menjadi terlalu asam dan bahayanya mati. Penggunaan pupuk kimia dalam waktu yang lama akan berdampak negatif, yaitu matinya mikroorganisme dalam tanah. Ada beberapa informasi yang perlu kita pelajari bersama. Sepertinya lebih dalam sih. Banyak pemberitaan yang mengatakan banyak bahan pangan dari Indonesia yang mulai berangsur ditolak ekspor oleh negara luar. Faktornya hanya karena terdeteksi banyak mengandung bahan kimia. Baiklah, untuk saya dan teman-teman, mulailah aplikasikan pupuk organik. Yang jelas pupuk organik itu lebih sehat. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut dengan pupuk organik yang saya gunakan atau yang saya rekomendasikan, ataupun untuk pemesanannya bisa ditanyakan di kolom komentar agar lebih jelas.